Halo semuanya, selamat datang di channel Sinema Seru. Terima kasih untuk yang sudah menyimak part 1 dan part 2 dari serial Alice in Borderland ini. Di part 3 ini kita akan bahas sampai ending season 1. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Warga The Beach yang lolos dari game pun kembali ke markas. Arisu senang melihat Usagi selamat dari game yang dia ikuti. Saat mereka sedang ngobrol dengan Kuina, datanglah kelompok militer yang dipimpin oleh Aguni. Kelompok militer adalah kelompok yang disegani di lingkungan The Beach. Ya iyalah, cuma kelompok ini yang diberi wewenang memegang senjata. Jadinya ya mereka agak arogan. Cuma Heather sebagai pemimpin tertinggi The Beach yang bisa mencegah tindakan kelompok militer kalau mereka sudah kelewat batas. Aguni pun menghampiri mereka dan memerintahkan anak buahnya untuk membawa Usagi. Arisu berusaha mencegah mereka, dan saat kelompok militer ingin memberi pelajaran kepada Arisu, untung datang Heather melarang mereka. Heather menegaskan kepada kelompok militer bahwa dia adalah pemimpin tertinggi The Beach. Kemudian Heather mengajak para eksekutif untuk meeting. Heather meminta Arisu untuk ikut dalam meeting tersebut karena Heather sudah mendengar potensi Arisu dari Anne, dan Arisu pantas untuk menjadi anggota eksekutif The Beach. Para eksekutif pun berkumpul di ruang meeting. Sekalian aja kita kenalan sama eksekutif The Beach. Yang ini namanya Chishia, Mira, Anne, Aguni, Kusurya si nomor 2, Niragi, dan yang ini panggilannya Last Boss. Meeting kali ini membahas bagaimana mendapatkan kartu gambar, yaitu kartu Jack, Queen, King. Untuk kartu angka, The Beach sudah punya semua, kecuali 10 hati, dan tidak ada strategi lain yang bisa mereka lakukan selain mengikuti game sesering mungkin, karena toh mereka nggak akan tahu kartu apa yang akan didapat sebelum masuk ke arena game. Dan Heather berencana akan mengikuti game karena visanya sudah mau habis. Arisu dan Usagi pun mengorek informasi dari warga The Beach. Rata-rata mereka informatif ya. Ada juga yang enggak, kayak si Asahi dan Momoka ini. Baru aja mau ditanya sama Arisu, malah langsung loyor. Tiba-tiba Arisu mendengar suara tembakan. Dan ternyata, dan itulah kenyataan The Beach. Omongan Heather soal pengkhianat ternyata nggak main-main. Chishia dan Kuina pun mengajak Arisu untuk ngobrol di tempat yang aman. Chishia punya rencana dan ingin memastikan Arisu apakah bersedia komitmen untuk menjalankan rencana tersebut. Sementara Heather berangkat untuk mengikuti game, Chishia menyampaikan kepada Arisu bahwa hanya masalah waktu aja kelompok militer akan memberontak dan mengkudeta kepemimpinan Heather, dan jika saat itu tiba maka The Beach akan berubah seperti neraka. Chishia merencanakan untuk mencuri semua kartu yang disimpan oleh Heather dan kemudian akan melarikan diri dari The Beach. Dan mengingat kelompok militer tidak menyukai Arisu, maka menurut Chishia lebih baik Arisu ikut rencananya daripada menetap di The Beach di bawah pimpinan Aguni. Dan betul aja omongan Chishia. Semua anggota eksekutif diminta berkumpul di ruang meeting. Kelompok militer menyampaikan bahwa Heather tewas saat mengikuti game. Anne mencurigai luka tembak yang ada di tubuh Heather. Meski dikatakan bahwa kemungkinan Heather mengikuti game yang ada baku tembaknya. Walaupun menurut peraturan The Beach bahwa urutannya yang berhak menggantikan Heather adalah eksekutif yang memiliki gelang nomor urut 2, tetapi kelompok militer minta agar dilakukan voting untuk memilih pengganti Heather. Demokratis ya? Enggak lah, orang votingnya di bawah ancaman. Kemudian warga The Beach dikumpulkan. Disampaikan kepada mereka mengenai kematian Heather dan sekarang Aguni yang menggantikan Heather. Lalu Aguni menyampaikan pidato pertamanya kepada warga The Beach. Benar-benar orator ulung si Aguni ini ya. Chishia menjelaskan kepada Arisu bahwa pimpinan The Beach alias Heather menyimpan kartu yang sudah terkumpul di dalam berangkas yang ada di dalam kamar Heather. Untuk menjaga kerahasiaan, kode berangkas ditulis di kertas, kemudian dimasukkan ke dalam amplop hitam yang disegel dengan cincin pimpinan The Beach.
Proses penyegelan disaksikan dan amplopnya ditandatangani oleh anggota eksekutif. Jika terjadi pergantian pimpinan, maka proses yang sama diulang. Pemimpin yang baru akan membuka amplop tersebut dan cuma dia yang boleh melihat kode tersebut. Kemudian kembali memasukkan ke dalam amplop dan prosesnya disaksikan kembali oleh para anggota eksekutif. Menurut pengakuan Chishia, dia mengetahui kode berangkas tersebut dan akan memberitahu Arisu saat Arisu sudah berhasil menyelinap ke dalam kamar Heather. 金庫の前に着いたらお伝えするよ。冗談な。了解。Saat Aguni berpidato, Chishia dan Arisu menjalankan rencana mereka. Chishia, Kuina, dan Usagi berbagi tugas mengawasi keadaan. Dan saat Arisu sudah menemukan berangkas tersebut, Chishia mengatakan bahwa dari ekspresi Aguni saat membuka amplop, dia yakin kertasnya tidak ada tulisan apa-apa alias kosong. Jadi menurut Chishia, sebenarnya kodenya itu adalah segel dari cincin bos yang dipakai Heather. Segel dari cincin tersebut membentuk angka 8022. Wah, Chishia juga kayak detektif Conan ya. Arisu kemudian menekan angka tersebut. Ternyata jebakan Batman, saudara-saudara. Arisu kena di prank Chishia. Setelah dihajar habis-habisan, kemudian Arisu disekap di sebuah kamar. Kebetulan visa Arisu tinggal 1 hari, jadi dia akan dibiarkan di dalam kamar dan nanti akan ketembak laser karena visanya kadaluarsa. Dan Niragi yang dari dulu punya niat jahat terhadap Usagi, tampaknya akan segera mewujudkan niatnya tersebut. ビザは明日で期限切れらしいな。想像できねえな。このお楽しみだ。 Adegan pun beralih ke Chishia. Rupanya Chishia ini banyak taktik ya. Strateginya itu berlayer-layer, berlapis-lapis. Dia memanfaatkan Arisu untuk berjaga-jaga seandainya prediksinya salah, sekaligus untuk menentukan langkah selanjutnya. Jadi pada saat mereka semua menangkap basah Arisu, Chishia sempat melihat Aguni sekilas melirik ke arah lukisan rusa yang ada di dinding. Jadi kali ini dia berkeyakinan bahwa kertas di dalam amplop bukan bertuliskan angka, tetapi gambar rusa. Dan dia meminta Kuina untuk berjaga-jaga di luar kamar Aguni, sementara dia masuk ke dalam kamar Heather mencari berangkas yang sebenarnya. Kembali ke Usagi. Usagi berusaha melawan sekuat tenaga. Dan saat Niragi hampir melaksanakan niatnya, ternyata The Beach menjadi lokasi game selanjutnya dan semua warga The Beach menjadi pesertanya. Mereka harus menyelesaikan game ini. Diumumkan level game adalah 10 hati. Saat mereka lengah, Usagi mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Kemudian para peserta diminta untuk berkumpul di lobi. Terlihat di lobi sudah tergeletak Momoka, sudah tidak bernyawa dan dalam keadaan tertancap pisau di dadanya. Game kali ini adalah perburuan penyihir. Peserta diminta untuk menemukan penyihir yang membunuh Momoka, yang mana penyihir adalah salah satu di antara mereka. Lalu kemudian penyihir tersebut harus dibakar di api penghakiman dan mereka diberi waktu 2 jam untuk menyelesaikan game. Kecurigaan pun tertuju pada Asahi, karena selama ini Asahi selalu bersama-sama dengan Momoka. Lalu mereka pun menggotong Asahi untuk dibawa ke api penghakiman. Untungnya En dan Usagi mencegah. Walaupun Asahi tidak punya alibi yang kuat, Usagi mengatakan bahwa mereka juga tidak punya bukti yang cukup untuk menuduh Asahi sebagai penyihir. Lalu sifat dasar manusia pun muncul di antara mereka, saling tuduh. Yang penting bukan saya yang dicurigain, gitu. Termasuk En pun dituduh sebagai penyihir karena kebetulan sapu tangan yang dia pegang ada bercak darah. En pun beralasan bahwa selama ini dia sedang memeriksa jasad Heather dan menemukan peluru yang bersarang di tubuh Heather sama jenisnya dengan peluru yang dipakai para anggota militer The Beach. Lalu seorang warga The Beach mengatakan kalau begitu pasti penyihirnya adalah salah satu dari anggota militer. Karena kesal, Last Boss langsung menusuk perempuan itu dan mengatakan daripada repot saling tuduh, lebih baik bakar aja semua warga The Beach.
Ditambah lagi perkataan Aguni bahwa penyihirnya jelas bukan dari anggota militer, dan jika tidak ada yang mau mengaku, dia memerintahkan anggota militer untuk menghabisi semua warga The Beach. Orang-orang pun langsung panik dan berlarian menyelamatkan diri. Sebelum lari, Usagi sempat mengambil satu HP yang tersisa di atas meja, karena itu HP jatah Arisu yang sedang disekap di salah satu ruangan. Kondisi The Beach yang tadinya menyenangkan seketika berubah menjadi mencekam. Orang-orang berlarian menghindari kelompok militer. Usagi kemudian dibantu Asahi dan dua teman lainnya untuk menemukan Arisu. Sementara itu Chishia dan Kuina melalui CCTV melihat N sedang berada di suatu ruangan. Kuina lalu mendatangi N. Kemudian N meminta bantuan Kuina untuk mengungkap identitas penyihir. N sedang mencari bahan untuk memunculkan sidik jari pelaku pada pisau di tubuh Momoka. Lalu dia akan mencocokkan dengan orang yang dicurigai sebagai penyihir. Kuina heran melihat kemampuan N dan bertanya, memangnya di kehidupan nyata apa sih profesi si N ini? Dijawab bahwa dia adalah anggota kepolisian bagian forensik. Pantes saja ya. Sementara itu Usagi dan Asahi berpencar dengan Tata dan Joe lalu memeriksa setiap kamar. Usagi menemukan seorang anggota militer yang terguncang dan bersembunyi karena tidak tega melakukan pembantaian, lalu memberitahukan bahwa Arisu disekap di sebuah kamar di gedung utama. Tata dan Joe bertemu dengan anggota kelompok militer dan mencoba melawan. Sayangnya Joe tertembak. Lalu Tata mendapat informasi bahwa Arisu disekap di sebuah kamar di lantai 4. Scene beralih ke N dan Kuina. Mereka dihadang oleh Last Boss. Kemudian Kuina menyuruh N untuk melanjutkan penyelidikannya. Sementara dia yang akan menghadapi Last Boss yang baru saja selesai menyiram bensin. Rupanya dia berencana membakar The Beach. Sementara Kuina sedang bertarung menghadapi Last Boss, Chishia mendatangi Niragi yang sedang menembaki orang-orang dari atas gedung. Di episode ini ditampilkan kilas balik tokoh-tokoh The Beach. Niragi yang begitu sadis menembaki orang-orang, ternyata masa lalunya di kehidupan nyata adalah korban pembulian teman-temannya di sekolah. Kuina adalah seorang bocah laki-laki, anak seorang master karate yang kecewa karena memergoki Kuina sedang berdandan seperti perempuan. Lantas ayahnya mengusir Kuina dari rumah. Lalu Last Boss yang ternyata adalah seorang pemuda penyendiri yang tinggal bersama ibunya dan selalu mengurung diri di dalam kamar. Dan dia selalu terobsesi ingin menyaksikan kematian dari dekat agar benar-benar merasakan kehidupan, dan hasratnya itu terpenuhi saat dia terbawa dalam game maut ini, dan dia makin tenggelam dalam kesadisan yang dia nikmati, sampai-sampai dia merubah penampilan biar lebih total kali ya. Arisu yang tadinya sudah mulai putus asa kembali teringat Karube dan Chota. Terngiang pesan dari mereka agar dia berjuang untuk tetap hidup. Lalu Arisu berusaha melepas lakban yang menutup mulutnya. Kemudian dia berteriak minta tolong, dan kebetulan didengar oleh Usagi dan kawan-kawan yang baru saja sampai di sekitar situ. Sayangnya pintunya dikunci dan mereka kepergok oleh anggota kelompok militer yang sedang lewat situ. Untungnya Asahi dan Tata bisa mengalahkan mereka. Dan Usagi pun berhasil membebaskan Arisu. Sementara pertarungan Kuina dan Last Boss makin seru, N berhasil mengambil sidik jari di pisau yang menancap di tubuh Momoka. Beralih ke Chishia dan Niragi. Chishia mencurigai kalau penyihir adalah anggota eksekutif, maka dia akan menghabisi anggota eksekutif, dimulai dari Niragi. Last Boss yang kewalahan menghadapi Kuina lalu melemparkan botol ke arah Kuina, sehingga Kuina yang nyeker jadi kewalahan karena banyak beling bertebaran di lantai. Tapi Kuina yang jago karate gak mau nyerah gitu aja. Sudah banyak warga The Beach yang tewas, sudah banyak juga yang dilempar ke api, tapi penyihir belum juga terungkap. Sementara Aguni hanya berdiri dengan tatapan kosong di depan perapian. Dia teringat masa lalu sewaktu masih di dunia nyata, di mana ternyata dia dan Heather sudah bersahabat sejak dulu.
お前もな。このタイミングで言いにくいけど、あと30分。Usagi menjelaskan peraturan game kepada Arisu. Seperti biasa, Arisu pun memutar otak. Sepertinya permainan ini direncanakan oleh pembuat game sejak kematian Heather. Dan memang pembuat game ini punya maksud tertentu dengan menjadikan The Beach sebagai arena permainan. Dan kembali otak Arisu melakukan deduksi ala detektif Conan. Dan sepertinya Arisu sudah mendapatkan jawabannya. Tepat saat N juga sudah mengetahui siapa penyihir yang sebenarnya. Penghuni The Beach yang tersisa berhasil digiring ke lobi. Aguni memerintahkan untuk mengeksekusi mereka, tapi beberapa anggota militer mentalnya terguncang karena sudah banyak membantai orang dan menolak untuk menembak. Aguni marah dan akan menembak anak buahnya yang membangkang perintahnya. Usagi pun menuduh Aguni lah penyihirnya karena menolak bekerja sama untuk mengungkap identitas si penyihir. Bukannya menyangkal, Aguni malah mengaku kalau dia memang si penyihir dan malah menantang semua orang untuk menembaknya. Tapi Arisu membantahnya. Aguni bukan si penyihir. Aguni tidak membunuh Momoka, tetapi dia membunuh Heather. Pada saat bermain game, Aguni meminta Heather untuk membubarkan The Beach, untuk menghentikan semua kegilaan ini. Kebohongan tentang kembali ke dunia nyata dengan cara mengumpulkan kartu. Menurut Aguni, Heather sudah larut terlalu dalam dan menjadi gila dengan ilusi The Beach, sampai tega menghabisi orang-orang yang tidak mau menyerahkan kartu untuk The Beach. Aguni juga mengatakan sudah tidak sanggup lagi mengendalikan kegilaan Niragi dan Last Boss yang makin hari makin sadis karena semakin menikmati kekuasaan yang mereka miliki. Heather langsung menganggap Aguni adalah pengkhianat, dan menurut aturan The Beach nomor 3, pengkhianat harus mati. Aguni sangat sedih, apalagi pas dicek pistolnya Heather nggak ada pelurunya. Aguni menjadi semakin membenci The Beach, juga para penghuninya, karena The Beach telah membuatnya kehilangan sahabatnya. Kondisi ini dimanfaatkan pembuat game untuk merancang game 10 hati di dalam gedung The Beach. Arisu pun sudah tahu identitas penyihir sebenarnya. Penyihirnya adalah Momoka. Arisu mengatakan bahwa kesedihan Aguni pernah dia rasakan pada waktu kehilangan teman-temannya. Aguni yang semakin sedih mendengar penjelasan Arisu, kemudian langsung mengamuk. Asahi lalu mengatakan akan mengalihkan perhatian dan meminta agar mayat Momoka dibawa ke api penghakiman. Semuanya langsung melongo, ditambah kedatangan N dan Kuina. N mengatakan bahwa penyihirnya adalah Momoka. Hal itu dibuktikan dengan posisi sidik jari pada gagang pisau yang mengarah ke dalam, alias tangan yang memegang pisau adalah tangan Momoka sendiri. 桃香は自分でナイフを持って胸を刺したってことは魔女は彼女。 Kemudian Arisu mengatakan kepada Aguni bahwa dia mengerti. Aguni kecewa dengan kematian sahabatnya, tetapi Arisu meminta jangan melampiaskan kekecewaan kepada orang-orang yang masih hidup, dan rupanya api sudah menyebar. Mereka pun bersiap untuk mengangkat tubuh Momoka. Rupanya psikopat satu ini masih hidup dan Niragi pun semakin membabi buta. Usagi dan Arisu mencoba melumpuhkan Niragi, tetapi walaupun dalam kondisi seperti itu, Niragi masih terlalu kuat bagi mereka. Untungnya Aguni maju. Waktu sudah semakin mepet, diangkatlah tubuh Momoka ke perapian. Tampak Usagi dan Arisu sedang melihat video yang ada di HP Momoka. Terlihat mereka sedang merekam sambil berjalan menuju stasiun bawah tanah. Rupanya mereka kaki tangan dari orang-orang yang mengendalikan game ini. Bisa dibilang bagian dari bandar lah ya. Mereka bertugas menyiapkan permainan, termasuk juga
ikut dalam permainan, mengelabui pemain lain agar tereliminasi, dan sebenarnya mereka sudah nggak tahan. Berdasarkan video itu, Arisu dan Usagi mencari lokasi mereka, tapi begitu ketemu, ternyata orang-orang sudah tidak bernyawa semua. Dan ternyata bukan hanya Arisu dan Usagi saja yang berhasil menemukan tempat itu. Chisiya dan Kuina juga. Chisiya berhasil menemukan tempat itu berkat kertas yang diambil dari kantung pengejar di game kejar-kejaran. Ternyata coretan di kertas itu adalah peta menuju ke tempat ini. これが地下鉄の路線図だってわかるまで随分かかったよ。 Tiba-tiba, おめでとうプレイヤーの諸君。ミラ rupanya Mira adalah bagian dari pembuat game, atau mungkin kaki tangan dari bandar, atau malah dialah pembuat game tersebut. Belum tahu ya. Kemudian Mira menampilkan game-game yang sudah dilewati oleh mereka, dan dia senang bahwa sudah banyak nyawa yang melayang agar mereka bisa lolos dari setiap permainan. Untuk itu Mira akan memberikan mereka hadiah. Dikirain si Kuina hadiahnya yaitu mereka akan dipulangkan ke dunia nyata. Ternyata hadiahnya main game lagi. Tapi kali ini level kartunya bukan kartu angka, tapi kartu wajah. Ya kayak Jack, Queen, King gitu. Mira pun mengatakan kepada mereka game level selanjutnya dilaksanakan besok siang. 明日正午から開催。 Tapi di sini Arisu kelihatan senang ya, karena mulai sekarang dia sudah tahu siapa targetnya. やっとターゲットが見えてきた。 Dan siangnya mereka pun mendatangi arena permainan. Ternyata memang kali ini level game bukan angka ya. Penanda arena pun dikasih baliho, tapi bukan baliho capres ya, baliho kartu wajah. Dan film pun selesai. Kayak gimana kira-kira game kali ini? Pastinya lebih seru ya, karena levelnya juga udah lebih tinggi. Ditunggu aja deh season 2-nya. Kabarnya season 2 film Alice in Borderland ini akan dirilis tahun 2022. Kita tunggu aja kelanjutannya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu di sinema seru selanjutnya.